Bab 838, Mantan Peradaban Tingkat Kelima. Roh tahanan melirik Sander Ye, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kami tidak berani membantumu melawan aliansi jalan jahat. Orang ini memang memiliki banyak keterampilan. Menghidupkan kembali peradaban suku air. Meski asal-usul anak ini tidak sederhana, dan ada bos-bos besar di belakangnya, tapi dalam pandangan mereka, mustahil untuk menghidupkan kembali peradaban suku air. Suku air dulunya adalah peradaban alam semesta tingkat 5. Meski sudah menurun, tapi masih banyak orang di suku tersebut. Tidak tahu berapa banyak orang jenius, tapi generasi demi generasi sudah berlalu, dan peradaban suku air masih belum bisa dihidupkan kembali. Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, "Senior, bisakah kamu memberitahu aku tentang aliansi jalan jahat ini? Karena aku hanya tahu sedikit tentang kekuatan mereka." Roh tahanan menarik kembali pikirannya, kemudian berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang kekuatan ini. Alasan kenapa aku mengenal mereka adalah karena kami pernah berurusan dengan mereka ketika kami berada di sini, karena ada bencana kosmik di alam semesta ini pada saat itu. Jadi, kami berdiskusi dengan mereka, berharap bisa menunda bencana kosmik." Sander Ye bertanya, "Lalu bagaimana?" Roh tahanan berkata dengan sungguh-sungguh, "Percakapan tidak berjalan dengan baik pada awalnya, tapi kemudian kami menggunakan karakter kuno dan bertarung dengan mereka sekali, tapi masih belum ada pemenang. Kemudian imam besar suku air keluar secara langsung, lalu berbicara dengan mereka. Tidak tahu apakah mereka pada akhirnya mengambil tindakan, tapi mereka setuju untuk menunda datangnya bencana kosmik." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak kemudian berkata, "Kamu mungkin tidak mengetahui kekuatan imam besar suku air. Izinkan aku memberitahu kamu, aku sudah ditekan di sini selama bertahun-tahun oleh segelnya." Sebuah segel menekan ranah Kaitao. Sander Ye sedikit terkejut. Ini adalah ranah Katitao, tapi dia ditekan oleh jimat. Seberapa menakutkan kekuatan imam besar suku air. Roh tahanan melanjutkan, "Pasti pihak yang bisa membuat imam besar suku air maju itu tidak sederhana. Tentu saja, itu juga karena kemunduran suku air. Jika itu terjadi di masa lalu." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah, matanya penuh kesepian. Sander Ye tetap diam, ekspresinya perlahan menjadi serius. Aliansi jalan jahat. Tentu saja, dia tidak melupakan apa yang dikatakan wanita tua itu. Pihak lain menanyakan hubungan dia dengan Kak Maura, sudah pasti tahu tentang Kak Maura. Awalnya dia hanya khawatir, tapi sekarang, dia yakin aliansi jalan jahat ini mungkin akan merugikan Kak Maura. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya harus menghadapi jalan jahat dari alam semesta nyata, tapi juga menghadapi aliansi jalan jahat. Dia berjanji pada Kak Maura bahwa dia akan menyelamatkannya sendiri. Sander Ye perlahan mengepalkan tangannya. Guze tiba-tiba berkata, "Hei, aku sedikit penasaran, kenapa aliansi jalan jahat terlibat denganmu?" Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ceritanya panjang. Guze terkekeh, cukup senang dengan kemalangannya. Roh tahanan tiba-tiba berkata, "Teman kecil, dari mana asal-usul pedangmu?" Guze juga langsung tertarik, dia pernah tergoda oleh pedang ini sebelumnya. Sander Ye berkata dengan jujur, "Sejujurnya, pedang ini dibuat untukku oleh bibiku." Pagoda kecil mengoreksi, "Itu dibuat untuk ayahmu." Sander Ye berpikir dalam hatinya, "Bukankah milik ayahku juga milikku?" Pagoda kecil. Guze tiba-tiba berkata, "Di ranah apa bibimu?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Guze sedikit bingung, "Tidak tahu?" Sander Ye mengangguk, "Aku hanya tahu bahwa dia tidak mengembangkan ranah." Tidak kembangkan ranah. Mendengar ini, Guze dan roh tahanan saling berpandangan dengan keterkejutan di mata mereka. Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan kuasnya dan berkata, "Senior, aku ingin mengaktifkan kembali kuas ini. Apakah kamu punya ide?" Roh tahanan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dua metode, yang pertama adalah menggunakan leluhur roh, dan yang kedua adalah menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Tanpa pena spiritual ini, bahkan menyerap energi spiritual tidak akan berhasil."
Kamu harus menyerap yang energi esensi dari banyak dunia, tapi dengan pena ajaib ini, kamu hanya perlu mengorbankan sedikit garis keturunan leluhur kamu. Sander Ye sedikit penasaran, dari mana asal-usul pena ajaib ini? Roh tahanan berkata, ini adalah pena yang digunakan oleh imam besar. Sander Ye tercengang, itu saja. Roh tahanan tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, imam besarmu ini sangat berkuasa. Roh tahanan tertawa, itu benar. Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Sander Ye tersenyum dan berkata, meskipun seniornya ditekan oleh imam besar, tapi sepertinya tidak membencinya. Roh tahanan tersenyum dan berkata, aku ditekan karena aku melakukan kesalahan. Aku menanggung semuanya. Guze di samping tiba-tiba berkata, sudah waktunya pergi. Sander Ye sedikit terkejut, kemana perginya kedua senior? Guze tersenyum dan berkata, tentu saja menemukan suku air. Sander Ye, apakah kamu tahu lokasinya? Guze berkata, aku mungkin tahu sedikit, tapi aku tidak yakin apakah mereka ada di sana. Jika tidak ada, teruslah mencari. Mereka pasti akan pulang. Roh tahanan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, setelah pergi, pada dasarnya mustahil untuk kembali, tapi aku masih berhutang janji padamu. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak masalah. Roh tahanan menggelengkan kepalanya, tiba-tiba dia membuka telapak tangannya, dan ada buah di tangannya. Buah itu berwarna hijau, dengan cahaya hijau samar memancar dari seluruh tubuhnya yang tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Itu membuat orang merasa rileks dan bahagia, dan membuat mereka merasa nyaman. Sekilas kamu bisa mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Roh tahanan menyerahkan buah itu kepada Sander Ye, ini hadiah untukmu. Guze tiba-tiba tertawa, kamu sangat murah hati, kamu bahkan memberi buah roh Dao sebagai hadiah. Sander Ye tahu bahwa buah ini benar-benar luar biasa, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk menolak. Senior, aku membantumu membuka segelnya, dan kamu juga mengizinkanku memasuki menara untuk mengambil beberapa benda ilahi. Kita tidak berhutang apapun pada satu sama lain, jadi sebaiknya kamu simpan buah ini. Roh tahanan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menarik kembali apa yang sudah aku katakan. Aku berjanji untuk membantu kamu bertarung sekali. Aku tidak akan pernah mengingkari janji aku, tapi mungkin nanti. Dan kamu bukan orang biasa. Aku yakin kita akan bertemu lagi di masa depan. Adapun buah roh Dao ini adalah niatku, jadi terimalah. Sander Ye ingin mengatakan sesuatu yang lain, roh tahanan tersenyum dan berkata, kamu adalah kultivator pedang, jangan bertele-tele, lebih lugaslah. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Setelah itu, dia memberi hormat kemudian menyimpan buah roh Dao. Guze tiba-tiba tertawa dan berkata, nak, buah roh Dao ini bukanlah hal yang biasa. Buah ini diberikan oleh imam besar saat itu. Buah ini mengandung kekuatan spiritual Dao yang sangat menakutkan. Jika kamu memakannya, tingkat kultivasi kamu pasti meroket. Jika digunakan bersamaan dengan karakter kunomu, efeknya akan lebih mengerikan. Sander Ye buru-buru meminta nasihat, bagaimana cara bekerja sama. Guze berkata, ini sangat sederhana. Kamu biarkan kata itu terbangun dan membiarkannya tumbuh menjadi pohon lagi. Kamu memasuki pohon itu lalu memakan buahnya. Efeknya luar biasa dan lebih baik daripada kerja keras kamu selama ribuan tahun. Roh tahanan menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa melakukannya. Fondasinya sangat kokoh dan dia tidak bisa mencapai efek seperti itu. Tentu saja, juga pasti tidak buruk. Guze melihat ke Sander Ye dan mengangguk, memang benar, meskipun levelmu rendah, fondasimu sangat kokoh, terutama ilmu pedang, yang jarang terjadi di antara orang-orang seusia ini. Jadi, meskipun buahnya baik ini sangat membantu, tapi tidak akan membuat kamu melambung secara langsung. Sander Ye tersenyum dan berkata, bagaimanapun, terima kasih dua senior. Guze tertawa dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih saja padanya. Sander Ye tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Roh tahanan berkata,
kita akan bertemu lagi nanti." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan menghilang. Guze hendak pergi, tapi seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh dan melirik ke arah Sander Ye, lalu membuka telapak tangannya, dan buah roh dao lainnya terbang di depan Sander Ye. Sander Ye sedikit terkejut. Guze terkekeh dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Aku sudah memperhitungkan bahwa kamu akan membantuku membuka segel hari itu. Aku memberimu buah ini agar kita tidak saling berutang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Di tempat, Ye melirik kedua buah di tangannya, tersenyum sedikit, lalu kembali ke menara kecil. Di sisi lain, Guze dan roh tahanan melintasi kehampaan dan menuju kedalaman alam semesta. Roh tahanan tiba-tiba berkata, "Pemuda itu tidak sederhana." Guze berkata dengan lembut, "Bukankah ini omong kosong? Jika dia sederhana, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama dan mengambil semua yang dia miliki." Roh tahanan melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Majikan pedang itu jauh lebih kuat dari kamu dan aku." Guze mengangguk, melirik ke arah roh tahanan, lalu berkata, "Kamu melakukan itu karena kamu ingin memiliki hubungan yang baik." Roh tahanan tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu sama?" Guze berkata, "Kamu tidak hanya ingin menjalin hubungan baik untuk diri sendiri, tapi kamu juga ingin menjalin hubungan baik untuk suku air." Roh tahanan tersenyum, lalu berkata, "Bukankah kamu juga sama?" Guze mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, "Kata itu ditinggalkan padanya, kuharap hasilnya akan bagus." Alasan kenapa mereka menyerahkan kata itu kepada Sander Ye dan menghadiahkannya buah roh dao adalah untuk tujuan sederhana, yaitu menciptakan hubungan baik untuk suku air. Peradaban Tianxing bisa saja melepaskan peradaban kosmik lainnya, tapi tidak akan pernah melepaskan peradaban suku air. Selama peradaban suku air tidak punah, peradaban Tianxing tidak akan pernah menyerah. Mereka tidak berharap terlalu banyak, mereka hanya ingin menjalin hubungan baik untuk suku air. Adapun apakah hubungan baik ini akan membuahkan hasil di masa depan dan apakah akan berguna, mereka tidak berpikir banyak. Lakukan dulu, lalu bicarakan lagi nanti. Roh tahanan tiba-tiba berbisik, "Pulang." Guze menyeringai dan berkata, "Pulang." Segera, keduanya menghilang di ujung alam semesta tanpa akhir. Di dalam menara kecil. Setelah Sander Ye memasuki menara kecil, dia sampai di dataran. Dia meletakkan kuas di depannya, lalu mengeluarkan garis keturunan leluhur dan meletakkannya di sekitarnya. Sander Ye melihat ke arah kuas dan berkata, "Seraplah." Setelah kuas itu terdiam beberapa saat, tiba-tiba kuas itu bergetar hebat, dan detik berikutnya, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya seperti air pasang. Sander Ye melihat kuas di depannya dan tetap diam. Meskipun garis keturunan leluhurnya sangat berharga, baginya saat ini, meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Dengan munculnya aliansi jalan jahat ini, dia tahu betul bahwa tidak banyak waktu tersisa untuknya. Dia ingin mencapai 100% keilahian. Dia ingin ranah Kaitao. Dia ingin kembali ke alam semesta nyata untuk menyelamatkan Kak Maura secara langsung. Saat terus menyerap energi spiritual, kuas itu tiba-tiba bergetar sedikit, kemudian sebatang pohon muda muncul di depan Sander Ye. Perlahan-lahan, pohon muda itu mulai tumbuh perlahan. Bersambung. Bab 839, Hidup Mati Tanggung Sendiri. Kota Kekaisaran Dinasti Zhou besar. Sebagai kota kerajaan, kota ini dibangun di atas situs yang megah, seluas hampir 1 juta mil. Tinggi kota ini hampir 10.000 kaki, dan tembok kota sangat tinggi hingga mencapai ke dalam awan dan samar-samar, tampak seperti kota peri. Di langit di atas kota Kekaisaran Zhou, ada aura naga ungu dan merah yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Seluruh kota, wilayah, dan bumi, terhubung ke jantung surga. Di bawah, ada ratusan ribu gerbang yang mengelilingi kota Kekaisaran Dinasti Zhou besar. Yang paling megah tentu saja adalah gerbang utama kota kerajaan yang tertutup sepanjang tahun dan memiliki kompi pengawalan dekat dinasti Zhou besar sepanjang tahun.
Gerbang Kemenangan. Menurut legenda, gerbang ini dinamai oleh pendiri keluarga kerajaan Zhou sendiri, dan mereka yang tidak memiliki jasa besar tidak diizinkan masuk melalui gerbang ini. Sejak berdirinya dinasti Zhou, pintu ini hanya dibuka 2 kali. Di luar kota kerajaan, sekelompok orang datang dalam jumlah besar. Pemimpinnya tidak lain adalah Fanny Zhou. Di belakangnya ada 2 tetua Zhou dan Yu, para kompi pengawalan dekat, dan yang lainnya. Tentu saja, pria berjubah hitam juga ada di sana. Setelah melihat kemegahan kota kekaisaran Zhou, pria berjubah hitam itu benar-benar terkejut. Dia sudah melihat dunia, tapi dia belum pernah melihat kota yang begitu megah. Pemimpinnya, Fanny Zhou, memiliki senyuman tipis di wajahnya, tapi wajah kedua tetua di sampingnya sangat serius, dan ada kekhawatiran yang tidak tersembunyi di mata mereka. Tentu saja, Fanny Zhou dan rombongannya tidak melewati gerbang kemenangan, melainkan sebuah pintu kecil di sebelahnya. Meskipun pintu ini lebar, tapi jauh lebih rendah daripada gerbang kemenangan. Di samping pintu kecil, berdiri seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah kuning muda, dan dia tidak bisa menyembunyikan aura kebangsawanannya. Di belakangnya, berdiri seorang biksu tua yang mengenakan jubah biksu kain hijau manik-manik, mata sedikit tertutup, dalam hati dia membacakan kitab suci yang tidak diketahui. Sebelum Fanny Zhou mencapai gerbang kota, dia mendengar pemuda berjubah kuning muda melambai dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Adik ke-9." Melihat pemuda berjubah kuning muda ini, ekspresi kedua tetua Zhou dan Yu tiba-tiba menjadi gelap. Pangeran keempat Sino Zhou. Pangeran keempat ini juga merupakan salah satu pesaing kuat putra mahkota. Dia paling besar kemungkinannya untuk berurusan dengan Fanny Zhou, karena klan dari pihak ibu mereka selalu menjadi musuh bebuyutan satu sama lain. Jadi biarpun bersaudara, tapi tiada hubungan saudara, begitu ada kesempatan maka akan bertarung sampai mati. Keluarga kerajaan senang melihat pertarungan seperti ini. Jika kamu bahkan tidak bisa memenangkan pertarungan seperti ini, bagaimana kamu bisa mengambil tanggung jawab yang besar? Perlu dicatat bahwa jalan menuju Tao Agung jauh lebih kejam daripada pertarungan kecil memperebutkan tahta. Keluarga kerajaan dinasti Zhou besar tidak takut berperang terlalu keras dan mempengaruhi fondasi keluarga kerajaan. Selama tokoh inti di atas masih ada, generasi muda tidak akan mampu merusak fondasi keluarga kerajaan dinasti Zhou besar. Fanny Zhou melihat pengunjung itu dan tersenyum, "Kakak keempat, aku tahu kamu akan menunggu aku di sini." Sino Zhou tersenyum dan berkata, "Adik ke-9, aku di sini bukan untuk menertawakan kamu. Aku menunggu di sini secara khusus karena aku ingin tahu siapa yang bisa membuat kamu menggunakan perlindungan leluhur." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat pria berjubah hitam di belakang Fanny Zhou dan tertawa bodoh. Tidak mungkin dia, kan? Orang ini terlalu lemah. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi marah, tapi dia tidak meledak. Bagaimanapun, biksu tua itu sungguh tak terduga. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Saudara keempat, selanjutnya tergantung pada kamu dan kakak kedua." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Sino Zhou segera mengikuti Fanny Zhou dan berkata sambil tersenyum, "Adik ke-9, jangan lakukan trik mundur ini untuk maju. Jangan katakan bahwa aku tidak percaya kamu akan mundur dari pertarungan memperebutkan putra mahkota. Kakak kedua juga tidak akan mempercayainya. Kamu katakan padaku, siapakah kultivator pedang muda Bemama Sander Ye itu?" Dia ternyata membuat adik ke-9 menggunakan perlindungan leluhur dan bahkan bermusuhan dengan aliansi jalan jahat atas nama dinasti Zhou Agung. "Adik ke-9, bukannya kakak ingin mengkritik tentang kamu, perilaku kamu sangat serius." Fanny Zhou tidak terkejut Sino Zhou tahu tentang Sander Ye. Jika Sino Zhou tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana berjuang untuk putra mahkota? Sino Zhou tiba-tiba terkekeh, "Adik ke-9, kamu tidak jatuh cinta, kan? Jangan salahkan kakak karena tidak mengingatkanmu jika kamu jatuh cinta, kamu tidak bisa menemukan orang biasa. Kamu harus tahu bahwa ibumu dan orang-orang di belakang yang mendukungmu tidak akan pernah mengizinkanmu mencari pasangan dari keluarga miskin." Fanny Zhou menoleh dan menatap Sino Zhou,
lalu berkata dengan serius, keluarganya sangat kuat, jauh lebih kuat dari keluarga kerajaan Zhou. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Sino Zhou terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, adik ke-9, kamu sudah belajar bercanda sekarang. Setelah itu, dia mengejarnya lagi. Sino Zhou berkata, adik ke-9, jangan salahkan kakak ke-4 karena tidak mengingatkanmu. Kali ini, Paviliun Tetua sangat marah atas pernyataan perangmu terhadap aliansi jalan jahat atas nama dinasti Zhou besar. Jika kamu tidak punya solusi yang baik, aku khawatir kamu akan tidak nyaman. Fanny Zhou melirik Sino Zhou dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, saudara keempat, karena sudah mengingatkan aku. Jika aku gagal, aku akan bergabung dengan saudara kedua dan melawan kamu bersamanya. Ekspresi Sino Zhou membeku. Pada saat ini, seorang pria lain muncul di kejauhan. Pria itu berpakaian bagus, berpenampilan anggun, dan terlihat sedikit pendiam. Pangeran kedua Mulyo Zhou. Melihat Fanny Zhou, Mulyo Zhou mengangguk kembali. Fanny Zhou mengangguk. Mulyo Zhou berkata dengan hangat, masalah ini agak serius. Para pejabat mencoba untuk memakzulkan kamu. Meskipun aku sudah menolak beberapa hal untuk kamu, pengaruhnya kecil. Selain itu, aku baru mengetahui bahwa aliansi jalan jahat sudah mengirim orang ke sini. Mereka jelas-jelas tidak akan menyerah, tapi jangan khawatir, aku tidak berani mengatakan yang lain tapi kakak kedua pasti akan melindungimu. Munafik. Pada saat ini, Sino Zhou di samping melompat keluar dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, kamu benar-benar terlalu munafik. Sekarang kamu melihat bahwa adik ke-9 tidak memiliki harapan untuk memenangkan putra mahkota, kamu mulai memenangkan hatinya. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah mulai memenangkan hati keluarga Li dan keluarga Wang di belakang adik ke-9, kan? Mulyo Zhou tidak menjelaskan banyak hal, dia tersenyum tipis dan berkata, para tetua sedang menunggumu. Pergi ke aula Taisi dulu. Fanny Zhou mengangguk dan berjalan menuju kejauhan tanpa berkata apa-apa lagi. Sedangkan sisanya menunggu di luar. Sino Zhou memandang Fanny Zhou yang pergi dari kejauhan, apakah menurutmu dia masih bisa bangkit? Mulyo Zhou mengabaikan Sino Zhou. Dia melihat ke kejauhan, diam sambil berpikir. Sino Zhou menoleh dan menatap Mulyo Zhou, lalu berkata sambil tersenyum, jika dia ingin bangkit, itu harus melihat apakah kultivator pedang muda yang dia bantu memiliki bobot yang cukup. Tapi, bahkan kalau kultivator pedang itu berasal dari alam semesta peradaban tingkat keempat, seharusnya pengaruh tidak terlalu besar, kecuali dia adalah penguasa alam semesta peradaban tingkat keempat. Mulyo Zhou tiba-tiba berkata, aliansi jalan jahat tidak akan menyerah, kita harus menemukan cara untuk melindungi adik ke-9. Sino Zhou berkata dengan nada menghina, kamu sangat munafik. Mulyo Zhou tidak marah dan tertawa saja. Di dalam istana. Begitu Fanny Zhou masuk, tatapan tajam seperti pedang tiba-tiba melesat ke arahnya. Fanny Zhou mengikuti pandangan itu, dan nenek jahat yang sedang menatapnya. Nenek jahat itu menatapnya dengan tajam, tanpa niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Di sebelah nenek jahat itu, ada seorang lelaki tua duduk. Lelaki tua itu mengenakan jubah besar berwarna merah tua dan matanya sedikit tertutup. Fanny Zhou mengabaikan nenek jahat itu dan berjalan perlahan ke tengah aula. Aula utama sangat luas, dikelilingi oleh lusinan master, semuanya tetua dinasti Zhou besar. Karena posisi putra mahkota saat ini kosong, semua urusan di seluruh kerajaan Zhou besar ditangani oleh para tetua. Pemimpinnya adalah Suno Xiao, pemimpin para tetua. Suno Xiao menatap Fanny Zhou, Fanny Zhou, kamu menggunakan perlindungan leluhurmu tanpa izin, dan menyatakan perang dengan orang lain atas nama dinasti Zhou tanpa izin. Tahukah kamu kesalahanmu? Sebelum Fanny Zhou bisa berbicara, seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, Tetua Suno, gadis ini menggunakan perlindungan leluhurnya untuk melindungi dirinya. Ada salah apa dengan dia? Mungkinkah dia tidak bisa menggunakan perlindungan leluhur bahkan jika dia diintimidasi? Orang yang berbicara secara alami berasal dari pihak Fanny Zhou. Fanny Zhou melirik pria paruh baya itu dan merasakan kehangatan di hatinya.
Jarang sekali dia bersedia berdiri dan berbicara membelanya saat ini. Suno Xiao menatap pria paruh baya itu dan berkata, "Tetua Mo, sejauh yang aku tahu, dia menggunakan perlindungan leluhur bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk menyelamatkan orang itu." Tetua Mo tiba-tiba menyela Suno Xiao, "Terhadap orang asing, kita harus bersatu." "Tetua Xiao, apakah kamu lupa semboyan leluhur dari keluarga kerajaan dinasti Zhou besar?" Suno Xiao mengerutkan kening. Tetua Mo tiba-tiba tertawa, "Tentu saja, jika semua tetua takut pada orang luar, bisa langsung membunuh Fanny di sini untuk memuaskan kemarahan orang lain." Di aula, para tetua lainnya mengerutkan kening. Mereka dibagi menjadi beberapa kubu yang berbeda, tapi secara umum, mereka semua adalah anggota Zhou Agung. Jika Fanny Zhou dibunuh saat ini untuk menenangkan aliansi jalan jahat, maka mereka semua akan dibenci oleh rakyat dinasti Zhou Agung. Ini memalukan. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di sebelah nenek jahat itu tiba-tiba membuka matanya perlahan. Sepertinya deklarasi perang dengan aliansi jalan jahat kita bukan hanya niat gadis kecil ini, tapi niat seluruh dinasti Zhou. Jika ini masalahnya, maka kita tidak perlu membuang waktu di sini. Setelah itu, bang! Tiba-tiba, seluruh wilayah dinasti Zhou besar tiba-tiba berguncang, dan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Segera setelah itu, kekuatan surga yang menakutkan menyebar dari langit dan bumi. Seluruh dinasti Zhou terkejut. Bencana kosmik. Di aula utama, ekspresi semua orang berubah. Aliansi jalan jahat ini ternyata mengendalikan jalan jahat dan ingin menimbulkan bencana kosmik di dinasti Zhou besar lebih awal. Langsung berperang. Kekuatan aliansi jalan jahat membuat semua orang di aula sedikit terkejut dan sedikit lengah. Pria tua berjubah merah tua itu melirik ke arah orang-orang di aula, lalu berbalik dan pergi bersama nenek jahat itu. Tapi pada saat ini, auman naga bergema di seluruh dinasti Zhou Agung, kemudian energi naga yang tak terlihat menyelimuti seluruh dinasti Zhou Agung. Di bawah selubung energi naga ini, semua kekuatan dan bencana surga ditekan. Di aula, lelaki tua berjubah merah tua berhenti, alisnya sedikit berkerut. Di sampingnya, ekspresi nenek jahat itu berangsur-angsur menjadi sedikit serius. Kekuatan orang yang mengambil tindakan sungguh menakutkan. Semua tetua di aula membungkuk hormat. Kaisar Zhou mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari seluruh aula, "Singkirkan Fanny Zhou dari semua posisinya, turunkan statusnya sebagai seorang putri, dan turunkan dia menjadi rakyat jelata. Dia akan menjaga mausolem kerajaan dinasti Zhou besar selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia akan diusir dari dinasti Zhou besar. Dia akan bertanggung jawab atas hidup dan matinya." Bersambung.